apa kabar nih semuanya? Selamat datang di Ngopi Ngobrol asik, menginspirasi. Pada acara kali ini merupakan sebuah podcast pertama yang diadakan oleh Departemen Kominfo dari BEM Kabinet Sinergi FEB Hutan periode 2021-2022. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka kata saya, kalau udah kenal maka kita sayang-sayangan. Oke, kita akan kenalan dulu nih Dayat. Dayat, saya sudah sebut namanya duluan. Tapi nggak apa-apa. Spoiler nih. Spoiler. Nggak salah. Nggak apa-apa. Nanti kita retake ulang lagi. Kita retake nggak boleh lah. Oh, iya. Kita kan harus natural. Ya. Oh siap. Oke, langsung saja kita akan berkenalan dengan teman-teman semua yang ada di rumah mungkin. Perkenalkan, saya Danielson. Saya adalah Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Tepatnya di Kabinet Sinergi periode 2021-2022. Dan rekan saya, Kalau saya Hidayat, saya wakilnya dia. Ya, segitu aja ya. oke teman-teman. Jadi hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih teman-teman. Siapa nih ya bintang tamu kita pada hari ini? Ini mungkin satu FEB bisa kenal mereka. Kalau memang nggak kenal sih mungkin dapat dipertanyakan statusnya sebagai mahasiswa di FEB itu. Benar banget. Langsung saja kita akan panggil bintang tamu kita yang luar biasa. 1, 2. 3, Andika dan Sugeng. Oke, terima kasih. Oke, selamat datang di selamat datang. Aku mau protes tadi tidak barengan. Oke, mau diulang. Ada usah. Nggak usah. Episode kali ini harus lebih itu lagi ya. Lebih kompak. Episode pertama bisa dimaklumi. Ini kan tadi. Jangan. Nggak usah lah. Biar teman-teman tahu kalau kita ini Dalam proses belajar. Karena setiap manusia tidak bisa menjadi seorang yang sempurna, teman-teman. Kita harus belajar dari sebuah kesalahan, dari sebuah pengalaman. Mantap. Langsung saja kita akan ngobrol bareng sama Andika dan Sugeng. Jadi langsung saja kita akan ngobrol bareng Andika dan Sugeng. Nah, gimana nih kabar kalian nih berdua nih? Apakah sehat atau ada kelainan-kelainan dikit selama udah mulai itu periode berjalan ini? Mungkin dari Gupma dulu. Mengenai kabar ya, kabar saya sih alhamdulillah selama mungkin kurang lebih 1 bulan ya Bang Denny ya. Betul lah Bang Denny, udah 1 bulan kita di pengurusan BEM. Oh iya 1 bulan sih udah lumayan baik lah sampai hari ini. Alhamdulillah baik, dan hari ini sangat-sangat baik kabar saya. Wih, nampak dari mukanya sangat berseria. Mungkin sudah menemukan kebahagiaan mungkin ya, mungkin jodoh gitu. Pas di jalan tadi menuju ke studio. Makanya berseri sekali muka dia. Makanya berseria. Mungkin langsung kita akan menanyakan kabar dari wakilnya si Andika nih. Dari Sugeng, gimana nih Gem? Kabar Sugeng pada hari ini, apakah sehat? Cukup mewakilkan ya. Enggak ya. Cukup mewakilkan. Jadi apa yang saya sampaikan Ya, karena wakilnya kan. kabarnya alhamdulillah sehat. Mungkin lagi proses ini ya, proses penyembuhan, ada sedikit kendala lah ya dari kesehatan dan sebagainya. Tapi insya Allah sehat. Oke, semoga vaksin. cepat diberikan kesembuhan ya teman-teman ya. Kesembuhan total karena sekarang lagi dalam proses penyembuhan. Nah, Dayat, hari ini kita kedatangan seseorang yang terhormat. Bisa dibilang orang-orang ini merupakan orang-orang yang terkenal, cukup dikenal oleh kalangan mahasiswa FEB. Dan jabatan yang kedua orang ini tempati adalah seorang gubernur dan wakil gubernur mahasiswa FEB Untan. Nah, apa sih yang bakalan kita tanya-tanya nih sama mereka? Apa sih yang bakalan kita bahas pada hari ini? Yang jelas sih kita pastinya ya setiap ada pemimpin baru pasti mereka punya visi dan misi. Nah, itu kita akan bedah satu persatu apa visi dan misi mereka dalam satu periode ke depan, apa saja pokja-pokja unggulan dari mereka, dan mungkin kita bisa menanyakan kehidupan pribadi mereka. Yang mungkin ada beberapa orang yang mungkin tertarik gitu ya. Iya, betul banget. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi yang sangat serius nih, karena kan kita bakalan ngebahas tentang visi dan misi. Sebelum itu saya akan tanya dulu. Aduh, belit banget aku ngomong. Deg-degan banget sama orang-orang yang punya jabatan tinggi itu agak, aduh gimana gitu. Tapi posisi duduk aku lebih tinggi. Iya, makasih ya. Aku pendek nggak apa-apa. Oke, langsung saja. Aku bakalan tanya pertama untuk mengawali diskusi, bukan diskusi ya,
ngobrol. Diskusi teman-teman lah. Itu udah biasa. Banyak podcast lain yang gitu. Bosan lah. Kita harus yang berbeda ya. Kita ngobrol apa? Sengaja banyak salah biar lembak lucu. Dan kalau salah tuh biar lembak lucu. Walaupun penonton mungkin nggak ada yang ketawa. Oke. Nah, Dika sama Sugeng, apa sih alasan kalian melanjutkan organisasi di semester akhir? Karena kan seperti yang kita tahu nih, Andika dan Sugeng juga sama-sama merupakan mahasiswa semester 7 ya sekarang ya, sama kayak kita berdua ya. Dan apa sih alasan Andika dan Sugeng melanjutkan organisasi di semester ini sih? Mungkin bisa dari Bang Sugeng dulu kali ya. Atau gantian. Jadi. Kayaknya para penonton pengennya Andika sih ya. Andika dulu. Andika nggak sih? Iyalah. Oke, sebentar. Penasaran sekali. Cukup bingung ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Bang Daniel dan Bang Dayat. Jadi pertanyaannya tadi mengenai apa motivasi saya dan Sugeng saya mengenai apa Pribadi dulu ya. Melanjutkan organisasi di semester akhir. Ya. Nah, alasan saya yang pertama itu yang jelas ya, saya ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya. Karena kan banyak mahasiswa nih yang menganggap bahwa semester akhir ya udah fokus aja ke skripsi, ke tugas akhir ya. Jadi ya udahlah kita fokus, udah bukan masanya kita. Tapi saya berpikir yang lain gitu. Kalau kita melihat di zaman kuliah, di kuliah itu semester akhir yaitu semester 7 dan semester 8 seperti yang sekarang saya alami ya. Bahwasanya itu kalau mata kuliah, kalau kita emang fokus ke kuliah itu udah kurang gimana ya, kurang tepat lah mungkin. Karena kalau emang kita fokus kuliah kita juga SKS itu udah sedikit kan mungkin ada yang 3, 6, ya itu. Bahkan ada yang udah habis juga. Bahkan udah habis juga kan, tinggal skripsi. Jadi itu ya udah, saya mungkin salah satunya untuk mengisi waktu luang agar lebih produktif gitu. Kalau emang kita terpaku hanya fokus pada skripsi, takutnya saya juga ya bablakan mungkin bisa lah ya. Karena di organisasi saya menganggap bahwasanya organisasi ini bisa menunjang perkuliahan saya. Salah satunya di skripsi itu. Dengan saya berorganisasi di BEM ya, saya punya banyak relasi nih, punya banyak kawan di BEM, juga bisa lebih dekat dengan birokrat. Jadi saya bisa berdiskusi lebih lanjut lah mengenai skripsi saya, juga menunjang perkuliahan saya. Itu sih alasan saya mengapa ingin melanjutkan di perkuliahan di semester akhir. Tuh, gila mantap banget nih jawaban dari seorang gubernur mahasiswa FOB Untan. Mungkin jawaban wakilnya nggak kalah keren. Kalau dari Sugeng itu gimana? Jangan sama ya. Kalau sama sih copy paste. Nanti jawabnya udah diwakilkan. Itu tadi aman. Bisa langsung jawab nih. Langsung jawab ya. Oke. Pertama, semester akhir itu bukan batasan untuk kita bergerak. Jadi ketika ada peluang untuk kita maju ke depan, untuk kita tampil, untuk kita bisa menunjukkan bahwa potensi-potensi mahasiswa di ekonomi itu bisa, ya udah kita maju aja gitu. Toh kemudian ke depan kita juga butuh yang namanya circle-circle untuk membina diri kita gitu. Nah itu maksudnya jadi mahasiswa tuh jangan kolot deh gitu ya. Jangan hanya kuliah-kuliah doang gitu. Tapi kita juga butuh yang namanya pengembangan skill. Tentunya soft skill ya di organisasinya masing-masing. Itu mungkin dari saya secara pribadi. Kemudian kita juga nggak bisa membohongi publik ya. Kita juga nggak bisa membohongi publik. Karena memang saya dengan Andika juga diusung gitu dengan kawan-kawan yang lain. Ya, kami bukan hanya kami tidak mengajukan diri ya untuk menjadi siap Gupma dan Wagupma. Tapi kami juga mendapatkan dukungan dari kawan-kawan yang lain. Tentu kami tidak bisa maju tanpa kawan-kawan yang mendukung kami gitu. Nah itu yang mungkin menjadi alasan kuat kenapa kami maju sebagai Gupma dan Wagupma. Dan sekarang sudah jadi dan kami tidak menyesal dengan hal itu. Kami juga malah suka dan cinta dengan kawan-kawan yang ada di pengurusan. Oke, mantap banget. Jawabannya benar-benar semakin memperkuat keinginan saya untuk terus berorganisasi. Soalnya dulu saya waktu masih mahasiswa baru saya kepikiran pernah ya. Karena saya dulu memang agak skeptis terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ikut organisasi. Saya dulu kepikiran, kok ada sih, kata saya kan, kok ada sih mahasiswa yang udah semester akhir masih mau lanjut organisasi. Kayak penting sekali sih mereka di organisasi, tapi ketika saya sudah masuk ke dalamnya, saya menemukan jawaban-jawaban yang memang luar biasa gitu. Lebih meyakinkan saya untuk lebih berorganisasi, ternyata bisa menambah banyak pengalaman gitu. Itu luar biasanya. Bisa mengubah seseorang gitu. Pokoknya sangat bagus. Luar biasa ya. Pokoknya masuk ya dulu gitu. Intinya Bang Daya jual organisasi ya. Benar banget. Nah, mungkin
setelah kita tahu nih alasan dari si Sugeng sama si Andika kenapa sih melanjutkan organisasi di semester akhir. Nah selanjutnya aku pengen tahu nih ya, apa sih alasan mereka nih setelah mereka udah ngasih tahu alasan mereka untuk organisasi apa, kenapa harus BEM yang dijadikan organisasi untuk semester akhir ini? Nah, benar sekali kan, banyak sekali kan di luar organisasi yang mungkin lebih besar dari BEM atau B kan, mungkin bisa lebih menambah skill kita, Iya, lebih menambah lebih menambah relasi. Nah, kok bisa harus memilih BEM gitu? Harus BEM. Saya banyak itu. menyiapkan stok jawaban yang baik seperti ini. Kamu harus tahu, kami ini satu pemikiran terus. Jadi sampai aman. Takutnya nggak bisa kata-kata. Mungkin itu tadi kan luar masuk parpol gitu. Wah, Itu apa sih? Aku pengen tahu banget nih kenapa sih BEM FEB Untan yang dijadikan sebagai organisasi di semester akhir ini. Gini ya, pertama saya dulu satu maba ya, maksudnya satu angkatan sama Andika. Waktu kepala Andika masih botak gitu. Sama kita juga Kita juga. Kebetulan kita satu tahun. Gue dulu kelompok berapa PKKMB? Aku kelompok berapa ya? Lupa, aku kelompok 33. Kayaknya aku tak sama anjing. Aku sama kayak Andika. Aku yang terbaik, kita yang terbaik. Pokoknya Danpok itu jadi orang-orang yang luar biasa lah. Oke, siap. Kecuali aku Ini nih. out of the topic dari kembali ke Oke, jadi waktu kepala kita masih botak itu, Andika pernah bilang, saya akan menjadi wagub mah. Oh iya. Andika bilang pengen jadi Wagub mah. Menjadi gubma. Menjadi gubma. Jadi presiden mahasiswa. Impian mahasiswa botak. Dan saya juga punya impian yang sama Andika. Pengen lanjut ke BEM dari strata organisasi yang rendah lah ya. Mungkin dari anggota aktif di organisasi di HMJ atau di HMJ di UKM, kemudian naik di UKM, kemudian lanjut ke GUPMA. Memang udah referensi saya udah condong ke BEM gitu. Jadi kenapa di BEM gitu? Gini, kita itu pengen ada banyak organisasi di luar BEM ya. Bahkan eksternal kampus banyak. Tapi ada potensi besar nih ketika kita gabung di BEM gitu. Ada manfaat yang lebih besar yang kita bisa berikan kepada kampus kita. Kenapa sih kita harus keluar dulu? Kenapa enggak kita ketika kita ada peluang di kampus kita, ya udah kita permainkan peluang itu dan kita berikan kebermanfaatan yang lebih di kampus kita seperti itu. Tuh, mungkin kalau saya jawab terlalu banyak nanti beliau enggak ada jawabannya. Aduh, simpan dong, simpan. Oke, yang pertama ya. Tadi apa pertanyaannya? kenapa milih BEM sebagai organisasi Anda yang terhormat? Oke. Yang pertama Ya, berarti ada kedua ketiganya. Ada kedua ketiganya. Yang pertama karena di kampus yang bisa saya jalankan, yang bisa saya ikut lagi hanya BEM. Karena saya ikut UKM juga udah nggak bisa sebagai anggota atau sebagai pengurus karena udah bukan masa saya ya. Iya. Jadi saya juga gabung di HMJ juga nggak bisa karena udah bukan masa saya. Jadi ya udah itu saya cuma bisa di BEM kalau emang di internal kampus. Itu yang pertama. Itu Boleh saya tanya lagi? Boleh. Kenapa nggak BEM Untan? BEM Untan. Kenapa BEM FEB? Kan itu di BEM FEB ya, kan BEM FEB ya sama seperti yang disampaikan Bang Sugeng, saya ingin memberikan kebermanfaatan, memberikan kebaikan yang lebih luas di internal kampus kita. Kalau BEM Untan kan mungkin bisa ya tahun depan bisa. Fix 7 tahun orang 7 tahun. Ingat ya, ini tahun. Udah ada jejak digital ya namanya. Ini bisa dikat ya. Itu aku yang ngedit nanti terserah aku. Oke. Itu sih jadi yang pertama itu ya. Yang kedua tadi benar yang disampaikan Bang Sugeng, memang pada 3 tahun yang lalu saat saya PKKMB, saat saya masih botak di PCC saya ingat. Waktu itu gupmanya masih di kabinet Inspira ya, Bang Tri Rizky. Waktu itu Bang Tri Rizky memberikan orasinya di hadapan kami, wow, Di mimbar ya? di mimbar Iya, ingat sekali saya. sumpah mahasiswa. Jika ada 1000 orang yang melakukan perjalanan, pada masa itu mungkin maba 2020 dan 2021 belum sempat merasakan itu. Pokoknya luar biasa. Kalau memang kawan-kawan merasakan wow, euforianya wow, sangat kita merasa mungkin terbakar-bakar. Sumpah aku flashback ya. Jadi dulu kita di PCC kan.
aduh, berkumpul ramai-ramai. Terus Bang Iki meneriakkan Hidup mahasiswa. Aduh, itu gila. Sumpah-sumpahnya dengan isi-isi, wow itu sangat menggelegar. Itu benar. Videonya masih ada ya? Masih ada. Kalau teman-teman mau nonton, kawan khususnya angkatan 2021 ingin melihat PKKMB offline itu di 2018 bisa buka di Kunjungi YouTube. Bukan angkatan 2021, angkatan corona. Oh, Jangan. Nggak boleh. ini diskriminasi orang mabuk mah Untuk diskriminasi. kali ini kita nggak ikut Sugeng ya. Untuk kali ini kita nggak ikut Sugeng. Nah itu, jadi udah dua ya tadi, balik lagi ke topik yang pertama tadi karena tidak ada organisasi lain yang bisa saya ikuti Selain BEM, di FEB. lingkungan kampus ya. Nah, yang kedua ya saya ingin memberikan kebermanfaatan. Yang ketiga ya saya ingin mewujudkan ya cita-cita saya tadi 3 tahun yang lalu ialah menjadi gubernur mahasiswa di FEB Bintan, dan alhamdulillah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala hari ini mengizinkan saya untuk mencapai mimpi tersebut. Itu sih. Wah, gila. Sungguh jawaban yang membuat aku tuh nggak bisa ngomong lagi. ternyata itu berasal dari cita-cita seorang mahasiswa botak. Iya. Jadi itu Boleh novel. benar sih, mahasiswa jadi itu mimpi mahasiswa baru tuh jangan diremehkan, Jangan disepelekan. Untuk kalian mahasiswa baru, bermimpilah setinggi apapun, jangan takut untuk bermimpi. Mantap. Tidak ada langkah yang tidak mungkin kalian lewatkan. Itu untuk kawan-kawan mahasiswa baru. Bisa lah sambil ngasih pesan ya. boleh. Biar penonton mungkin ada mahasiswa baru juga yang nonton video kita, pasti nonton dong karena Oke. Berikutnya ada udah boleh ngomong. berikutnya pertanyaan dari aku lagi nih. Nah, kalian kan ketika kampanye kemarin kan itu banyak sekali kan kayak ada persaingan dari calon lain gitu. Nah, bagaimana rasanya ketika kalian sudah lihat hasil hitungan countdown ya kan? Countdown apa nih? Yang hitungan suara kok. Hitungan suara. Hitungan suara tuh Hasil. itu menangnya itu kan kalian. Nah, itu bagaimana rasanya ketika sudah ditetapkan tahu kalian pemenangnya gitu? Iya. Wow. Jawaban sangat wakil gubernur biasa. Nah gini, pas di ruangan itu kami nunggu ya. Saya, Andika, tim ses, kemudian kawan teman-teman dari kompetensi kawan-kawan dari lain ya, kawan-kawan di sebelah juga, calon lain juga ngumpul di situ. Nah saya sudah sampaikan ya sama diri saya sendiri, apapun hasilnya gitu. Itulah yang terbaik gitu. Mau siapapun yang menang itu bukan urusan saya. Tapi tadi prosesnya kita ngelewatin sama-sama. Intinya kita bisa berjuang lebih, ya kita berjuang terus gitu. Ikhtiarnya kita maksimalkan, kemudian kampanye kita maksimalkan, dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari itu, kalau flashback sebentar, udah sampai 1.900 atau 1.700 follower di IG. Oh, IG sahabat pemenangan. Sahabat Andika Sugeng. Sans 01 waktu itu. Sans 01. Jadi kami nggak pernah terlalu terobsesi. Jadi ketika kami pun tidak terpilih, misalkan kami tidak terpilih, ya udah kami tidak kecewa gitu, tidak sakit, tidak jatuh dan sebagainya. Tapi kami udah serahkan sama Allah deh gitu. Ketika kita udah berjuang semaksimal mungkin, ya udah. Jadi rasanya udah pelong sih. Yang penting kita udah usaha. Kita serahkan ke Tuhan lah ya untuk hasil akhir. Perasaan feel saat ya polling hasil dan perhitungan hasil itu ya kita tidak bisa pungkiri lah ya. Kalau berdebar itu saya juga bingung waktu itu, saya tidak ada debaran yang debaran. Betul. Saya jujur benar waktu itu jantung saya tidak berdetak terlalu kuat. Udah pending. Tapi bukan enggak. Tapi saya juga berhenti. Saya juga heran. Nah, ini mungkin saya bisa bertanya lah ya kepada kawan-kawan Sugeng juga Denny Dayat. Kenapa akhir-akhir ini bukan cuma pas pemirama ya, saat UTE, saat ujian itu saya udah kehilangan detak jantung yang berdebar gitu. Padahal waktu-waktu sebelumnya itu tahun lalu ya, beberapa waktu yang lalu itu saya masih merasakan kok emang saya takut tuh kayak jantung saya berdetak dengan cepat gitu. Tapi akhir-akhir ini nih, kemarin dan juga saat saya deadline itu emang detak jantung saya udah ada. Kalau boleh jujur, aku juga ngerasa gitu sih. Iya. Emang jadi saya apakah ini efek dari kita udah umur 21 kan? Tapi aku masih rasa gitu. Tapi aku rasa gini sih, Dik.
mungkin aku bukan maksudnya sombong ya, tapi itu kayak mungkin karena ini juga faktor pengalaman kita juga sih dalam berorganisasi, karena kan ketika kita berorganisasi kita bakalan dihadapkan oleh berbagai masalah tentunya, terus kita harus berhadapan dengan orang banyak, itu kan pasti ngacu banget tuh detak jantung kita untuk gitu kan. Mungkin karena udah terbiasa, mungkin ya ini salah satu opini aku, mungkin salah satu hipotesis, salah satu akhir sekali. pendapat aku mungkin ya tentang kenapa sih akhir-akhir ini kita kehilangan jangan kehilangan, susah menemukan detak jantung yang berdebar banget. Mungkin kalau ketemu doi agak berdebar kali ya. Ada doi kan? Belum. Kalau cari Mungkin alasan bisa Nelson masuk BEM cari doi. Oh, bisa jadi. Oh, bisa nanya nih alasan masuk BEM. Wow. Nah, jangan dong, kan fokusnya ke kalian. Iya. Makanya kami kayak menyidang kalian di sini. Oke. Jadi tadi sampai mana? Sampai ke cewek. Oh iya. Jadi aku lagi lanjutkan kan. Jadi yang kedua tadi yang pertama ya memang berdebar, tapi saya juga bingung kemarin ya tidak terlalu berdebar lah ya. Jadi mungkin ada lah rasa berdebar itu pasti ada. Yang kedua itu saya udah sepakat sih. Saya waktu itu saya dengan Sugeng dan pasangan lainnya itu Iqbal dan Fale. Kami yang mencalonkan diri itu memang bersaing secara sehat dan kami udah sepakat bahwasanya apapun hasilnya kami berdua pasangan nomor 1 dan nomor 2 itu punya keinginan satu yang sama, yaitu membuat vape yang lebih baik. Jadi kami udah kami ikhtiar, kami tahu, kami sadar bahwasanya kemampuan kami hanya sampai ya mengusahakan gitu. Kalau ibarat panah tuh kita memanah, kemampuan kita, kekuasaan kita tuh hanya sampai kita menarik busur panah. Setelah busur panah itu lepas, itu bukan kuasa kita, itu bukan urusan kita lagi. Nah itu juga ya filosofi yang saya tanam di dalam diri pada saat kampanye kemarin. Jadi ya udah kami waktu itu kuasa kami, ikhtiar kami hanya sampai pada ya udah kampanye. Ketika masa kampanye udah selesai, udah kami udah selesai dan udah itu kami serahkan ke semuanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya kami yakin. Jika memang kawan-kawan ingat bahwasanya waktu itu pada saat kampanye, pada saat penyampaian visi misi selalu saya sampaikan bahwasanya apapun hasilnya nanti ya udah berarti itu yang terbaik. Kami tidak berambisi untuk menjadikan kemenangan itu hal yang utama. Dan dalam doa saya juga selalu berdoa seperti ini. Ini juga mungkin bisa lah untuk kita semua. Karena kita tidak tahu hasil yang terbaik itu apa. Jadi berdoalah untuk hasil yang terbaik. Seperti kemenangan atau kekalahan, misal kita dihadapkan pada kemenangan atau kekalahan seperti kemarin ya Pengirama, itu jangan berdoa untuk kita menang, karena kita tidak tahu nih apakah kemenangan itu terbaik untuk kita. Tapi berdoalah untuk hasil yang terbaik. Jadi misal kita udah berdoa untuk hasil yang terbaik, apapun hasilnya menang atau kalah ya udah tenang gitu. Hati kita pelong karena itu udah yang terbaik dari Tuhan. Itu sih dari saya. Oke, terlalu serius kayaknya. Tapi nggak apa-apa, ini memberikan motivasi sih ke kita ya, memberikan motivasi, mungkin memberikan motivasi untuk saya sendiri, untuk Dayat dan mungkin untuk teman-teman di rumah, untuk kita berdoa untuk tidak mencari kemenangan untuk diri kita sendiri, tapi mengharapkan sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kita. Oke, mantap, luar biasa. Saya setelah dengar itu motivasi dari Pak Gubernur, katanya pengen naik ke yang lebih atas lagi organisasinya. Oh, kemudian berarti siap 14 semester? sampai deadline. Soalnya calon istri dah nunggu. Oke, siap. Oke, mungkin kita akan masuk ke yang lebih serius. Lebih serius. Oke, kita langsung serius ya. Teman-teman, tolong siapin makanannya karena ini akan lebih menguras otak. Iya. Enggak ada, kita akan bedah secara santai aja tentang visi dan misi dari seorang Andika dan seorang Sugeng di Kabinet Sinergi ini. Kabinet Sinergi kan? Iya. Iya enggak? Nah, mungkin kita bisa jelaskan dulu lah apa itu sinergi. Nah. Kenapa kalian memilih kata sinergi dalam kabinet kalian? Iya, benar. Oke. Perlu penjelasan ya? Iya dong. Oke. Teman-teman mungkin pada bingung nih kenapa ngambil namanya Kabinet Sinergi? Kenapa enggak Kabinet Andika Sugeng gitu? Wah. Atau itu kabinet kerja? Oh, kerja cerdas. Iya. Saya udah oke. Stop. Jadi ya udah saya izin menjawab ya. Jangan izin dong, karena emang harus menjawab. Saya menjawab dengan saya jawab. Jadi kabinet sinergi itu kami usung ya, dengan berusung ya. Sebelum masa pencalonan itu sudah berdiskusi panjang
berat sih, bilang berat ya berat diskusi saya dengan Sugeng. Saya ingat waktu itu kami berdiskusi di Kopi, enggak, di masjid. masjid. Oh, Masjid. dapat Masa ini kan ustad ya. Astagfirullahaladzim. Lebih tempat yang lebih dalam. Saya mengikuti beliau. Oke, mantap. Jadi lebih kuat itu. Jadi ya sinergi. Kami brainstorming, kami ingat-ingat yang dulu bahwasanya ya kita BEM juga harus melihat ke belakang. Kami melihat BEM yang ke belakang dari angkatan Bang Niki berarti ya. Dari kabinet Inspira. Itu kami melihat nama kabinetnya apa? Kabinetnya Inspira. Berarti tujuan utamanya itu memberikan inspirasi kan. Ya, benar. Inspirasi. Oke, itu inspirasi udah didapat. Saya pun merasa oke, sudah mendapat inspirasi. Lalu ke BEM selanjutnya itu kabinet Gelora ya, generasi kolaborasi perjuangan. Waktu itu oke, udah kita berkolaborasi alhamdulillah kita bisa merasakan kolaborasi itu sendiri. Tuh. Lalu lanjut lagi yang tahun kemarin itu Harmoni Karya. Ya, alhamdulillah kita juga udah bisa merasakan meskipun di dalam masa pandemi ya kita FEB Untan bisa merasakan harmoni itu sendiri. Pada intinya harmoni itu ada di KM FEB Untan antara UKM HMJ. Dan juga kita bisa lah mengeluarkan karya-karya pada masa itu. Itu seperti banyak program-program dari BEM tahun lalu yang ya berkarya, yang karyanya karya nyata bentuk turun ke masyarakat segala macam. Lalu oke, itu udah sampai kami pikir nih apalagi yang diperlukan oleh FEB Untan. Kami brainstorming, ada 1 hari 2 hari kami berdiskusi waktu itu. Oh, ini udah harmoni ya BEM FEB Untan udah harmoni, apa lagi yang perlu? Banyak waktu itu kami banyak sebenarnya bahkan ada satu terkeluar tuh kalau saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa tapi celetuk lah ya. Asal bunyi dari asal kan udah pasrah udah kabinet apa? Nanti kan pasti ketawa ya atau gimana? Jangan dibilang itu nanti nggak lucu. Iya sih enggak sih. Serius atau lucu ya? Jadi Sugeng bilang kabinet aksi. Oh, kabinet aksi. Jadi BEM sangat tentara dengan hari ini. Ya, ini berat gitu. Berat sekali. Nah gini bahaya karena saya saya ngambil kabinet aksi gitu kan. Saya ngeliat aktif adalah visi kami gitu. Iya. Wah. Kemudian yang kedua, masa pandemi itu hampir seluruh organisasi di internal atau eksternal kampus itu down gitu. Bahkan ada yang mati. Kenapa tidak kita menjadi sebuah pioner, sebuah organisasi yang memberikan dampak yang besar bagi teman-teman di lingkungan kita untuk bisa bergerak. Nah, aksi di sini jangan dia katakan turun ke jalan demo. Nah, itu juga sempit sekali. Kalian mencerdaskan mahasiswa kita masih berpikiran gitu. Nah, ya, kita untuk mencerdaskan. Apa itu aksi? Nah, bentar. Kalau tadi kan yang disebutkan kalian berdua kita sangat wow ya tentang kabinet aksi. Kenapa nggak jadi milih kabinet aksi tapi malah kesini aja? Nah, iya kayak apa? Pengen tahu nih kenapa? Bisa dijelaskan dulu lah tadi kan ini ada kesempatan untuk menjelaskan tentang aksi. Oke. Ini aksi atau sinergi? Aksi dulu lah. Aksi dulu ya. Nanti Andika bagian sinergi. Ini kabinet aksi kan? Kabinet aksi. Aksi aksi. Kenapa sempat terpikir kabinet aksi? Tadi sempat terpikir tuh tadi visi kami adalah aktif. Jadi aktif itu artinya bergerak. Untuk bisa kemudian memberikan manfaat yang lebih kepada teman-teman di lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian kenapa kami milih aksi? Pernah kesampaian ingin milih kabinet aksi. Ya. Kemudian karena tadi saya itu suka saya itu suka bertindak atas dasar keresahan. Ini sih jelas problem solver. Berarti ada keresahan. Organisasi, hampir seluruh organisasi mahasiswa down, bahkan ada yang mati, yang tidak punya kaderisasinya lagi, kadernya pada Bukan hilang. ada kaderisasi tapi Kadernya pada hilang semua. pada menurun tingkat kaderisasinya. Karena Seperti kan itu. yang awalnya offline sekarang harus online juga. Seperti itu. Kita lanjut ke sinergis. Nah, kenapa kami ngambil sinergis nih? Sinergi ya, sinergi. Hampir nggak salah kita ngambil sinergis ya. Hampir kabinet sinergis atau kabinet sinergi dengan tagline sinergikan kebaikan. Mantap. Nah, ada juga sinergi tanpa batas dan sebagainya lah. Tapi kami tetap ngambil tagline sinergikan kebaikan. Jadi bentuk kebaikannya seperti apa? Yang penting adalah tetap sinergis dengan sebuah kebaikan. Nah, kami nganggap nih kayaknya KM FEB Untan ini udah
udah harmonis sekali gitu. Udah harmonis, udah bagus, udah baik lah dalam kacamata kami. Kenapa tidak kita sinergiskan gitu? Kenapa tidak kita satukan? Kenapa tidak kita bergerak nih sama-sama? Karena memang tadi walaupun tidak bisa kita pungkiri, kita juga harus tetap bisa bergerak bersama-sama. Kita tahu kita ini hidupnya tentram, hidupnya damai. Tapi kalau kita tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, itu menurut saya hambar juga gitu organisasinya. Jadi menurut saya ya udah, kita harus benar-benar mensinergikan antara UKM satu dengan UKM yang lain, antara HMJ satu dengan HMJ yang lain, dan sebaliknya seperti itu, antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, dengan di antara prodi, antara jurusan dan sebagainya. Itu PR kami ke depan, bagaimana FUB Untan ini di internalnya ataupun di eksternal kampus kita bisa bersinergi bersama. Itu dia. Nah, jadi kenapa kami milih sinergi? Karena ya udah, kami tadi udah bilang Bang Sugeng bahwasanya kita udah harmoni. Kita udah harmoni, jadi udah menjadi tugas kita untuk menjaga harmoni itu. Iya. Dan harmonisasi ini kalau kita jaga sendiri-sendiri itu bakal susah. Iya, Kayak ibarat perang lah ya waktu Indonesia. Nah, kalau kita bergerak sendiri-sendiri antara daerah satu, daerah dua, itu ibarat sapu lidi. Kalau itu terpecah, ya itu kalau bahasa Melayu ya, kalau orang tua, kalau mbak kita merasa kita pakai satu sapu lidi itu kurang bau lah, tapi emang tapi bisa disatukan semua sapu lidi jadi satu, sekali mangkong gitu, langsung bengkok tuh. Nah gitu juga dengan menjaga harmonisasi itu sendiri. Kita harus bersama-sama. Kalau emang cuma dari BEM yang menjaga harmonisasi itu, nggak bisa. Saya yakin akan susah gitu. Jadi kami dari BEM yang menginisiasi kawan-kawan untuk menuju menjaga harmonisasi itu tetap ada dengan cara bersinergi bersama itu. Lalu satu-satu mungkin ini kesempatan ya, jadi aksi. Saya ingin mencerdaskan, ingin memberikan gambaran lah mengenai aksi. Jadi banyak mahasiswa yang menganggap aksi hanya sebatas pada turun ke jalan. Itu enggak salah. Itu kalau dibilang salah ya enggak salah benar, enggak terlalu Cuma salah. kurang tepat. Cuman kurang tepat. Karena aksi kan merupakan suatu pergerakan ya yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, pergerakan ini bukan hanya sekedar bergerak di turun ke jalan, demo segala macam. Itu hanya salah satu bentuk dari aksi. Banyak aksi yang bisa kita lakukan selain dari itu. Tapi saya tidak menyalahkan ya, bentuk demo itu salah satu aksi. Nah, banyak lagi. Salah satunya ya aksi sosial. Nah, seperti kita, misalnya kita bisa juga turun ke jalan melakukan aksi sosial, yaitu dengan cara ya galang dana segala macam. Masih banyak juga. Tapi ya banyak juga aksi-aksi yang bisa kita lakukan, aksi sosial segala macam, aksi pendidikan juga, peduli dengan pendidikan di Indonesia. Intinya pada dasarnya bahwasanya aksi ialah pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa menuju perubahan yang lebih baik. Itu aksi. Jadi jangan sampai mulai dari sekarang, setelah harapan saya mahasiswa FEB khususnya ya, mahasiswa jangan sampai berpikiran terlalu sempit gitu, terlalu dangkal. Aksi bahwa ketika dikasih tahu aksi itu turun ke jalan demo. Enggak hanya sekedar itu. Kita lihat nanti ke depannya konteks dari aksi ini apa. Kalau emang turun ke jalan ya berarti itu demo. Tapi misal ada aksi yang lain gitu. Itu. Oke, Bang Denny. Sama Bang Daya. Bang Denny. Aku sering dilupakan sih di sini kayaknya. Ada samping saya Bang Denny ya. Iya. Oke. Untuk menegur Bang Denny itu udah menjadi tugas dari sudah menjadi kan. Saya sama wakil lembur ya. Ada filosofi tempat duduk. Penuh dengan filosofi. Oke, jadi kita udah tahu nih ya, kenapa sih alasan si Andika dengan Sugeng memilih nama kabinet sinergi untuk periode ini. Iya. Mungkin selanjutnya kita akan langsung saja kita tanya ini, apa sih visi yang kalian tawarkan untuk BEM periode ini? Oke. Visi dulu lah ya. Visi saya atau lu? Oh, anak. Gantian ya kita jadi. Iya, oke, siap. Visinya. Jangan enggak hafal nih. Curiga. Enggak hafal. Visi ada 4. Visi dulu. Visi. Visi kami singkat, simple, ya, jelas dan padat ya. Singkat, jelas dan padat. Singkat jelas padat. SPP. Singkat jelas padat. Singkat jelas padat. Visi. Oke, jadi visi. Iya. 8 huruf, hanya 8 huruf. 8 huruf atau 8 kata? 8 huruf. FEB aktif. FEB 3 aktif 5. 3 tambah 5 adalah FEB aktif. Itu visi yang kami usung untuk satu periode ke depan. Kenapa kami memilih aktif itu seperti yang disampaikan oleh Bang Sugeng tadi, bahwasanya mahasiswa sekarang apalagi di masa pandemi kita harus aktif gitu, bergerak. Nah, aktif ini sendiri memiliki arti lagi. Aktif memiliki 3 arti, 3 komponen utama.
yang akan 3 komponen utama yang akan kami buat itu aktif. Gitu. Yang pertama itulah aspiratif, kolaboratif, dan edukatif. Jadi ya kami ingin mengaktifkan 3 komponen itu, 3 poin penting itu. Itu kita harus lebih BEM sebagai organisasi sentral di FEB Untan, khususnya BEM FEB Untan ya harus bergerak lebih aspiratif, bergerak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Jangan hanya sekedar tentang keinginan anak BEM ini buat program seperti apa. Kami ingin ya kita aspiratif, kita lebih bersifat aspiratif ya, kita bergerak sesuai aspirasi mahasiswa. Dan kita juga menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi bisa ada permasalahan di kampus, sampaikan ke birokrat kampus. Itu juga bisa dari di luar kampus berarti tentang aspirasi dan masyarakat. Lalu yang kedua kolaboratif itu ya berarti berkolaborasi. Sejalan dengan kabinet kami, kabinet sinergi. Kalau emang sinergi tanpa kolaborasi itu nol kan. Jadi kita perlu kolaborasi. Dan di sini kami ingin menjadi organisasi yang menginisiasi tidak setiap sih. Intinya menginisiasi kolaborasi di internal KMFB Untan dan eksternal KMFB Untan. Jadi pada intinya kami ingin menjadi inisiator lah dalam kolaborasi. Yang ketiga itu edukatif. Nah kami melihat hari ini bahwasanya banyak dari kita emang bukan kekurangan tapi ya kuranglah ke ranah edukasi. Jadi kami dari tahun ini ingin memberikan ingin memperluas arah gerak kita. Jadi lebih ke mengedukasi mahasiswa. Edukasi dalam banyak bentuk ya, dalam banyak bentuk. Program-program yang kami usung nanti ke depannya kami pastikan itu memiliki nilai edukasi. Itu untuk visi. Dan untuk mewujudkan visi kami memiliki 4 misi utama. Nah ini mungkin 4 misi ya, mungkin saya bisa berbagi dengan Bang Sugeng untuk menjelaskan. Nah mungkin saya misi pertama mungkin Bang Sugeng atau 1, 2, 3, 4 saya. Oke, terus sambil-sambilan ya. Sambil melengkapi lah. Oke, pertama konstruksi. Kalau saya sering sering diskusi gitu ya dengan kawan-kawan. Saya selalu bilang konstruksi buat sebuah konstruksi berpikir gitu. Yang jelas itu. Jadi ketika kami buat visi misi pun bukan hanya berdasarkan keinginan kami gitu. Ada juga berdasarkan visi misi atau visinya dari perguruan tinggi, kemudian ada visinya FEB, kemudian ada keresahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Itu kan konstruksi berpikir. Kemudian jadilah visi kami. Bagaimana cara kita mewujudkan visi tersebut dengan misi-misi yang kita buat. Kemudian bagaimana cara mewujudkan misi dengan langkah yang lebih strategis, dikeluarkanlah dengan program-program kerja. Jadi ada struktur berpikir yang edukatif dan juga induktif untuk kemudian bisa melaksanakan segala sesuatu yang kita inginkan seperti itu. Nah, misi kami yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini menurut saya pengamalan dari Pancasila ya, sila yang pertama kayak gitu. Jadi menurut saya kita tidak bisa menghilangkan nilai-nilai spiritual dalam bentuk apapun di lingkungan kita ya. Di sini juga membentuk sebuah toleransi kita dalam umat beragama ya. Di sini juga ada bentuk keberagaman kita, di sini juga ada bentuk toleransi kita, dan di sini juga kita menguatkan bahwa sebenarnya kita siapapun kita adalah makhluknya Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Jadi kami ingin juga mencapai nilai spiritual, bukan hanya nilai akademis, bukan hanya nilai skill, bukan hanya nilai apapun itu, tapi kami juga yang mengutamakan nilai spiritual dalam KMFUB Untan seperti itu. Yang kedua ya, mewujudkan BEM FEB Untan sebagai lembaga eksekutif yang menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Nah, jadi kita harus tahu nih fungsi BEM. Fungsi BEM itu eksekutor. Fungsi BEM itu ada sebagai eksekutor, pengeksekusi dari segala bentuk aspirasi yang mahasiswa hari ini tanyakan, ataupun mengeksekusi segala suatu bentuk aspirasi yang masyarakat hari ini suarakan. Jadi kalau misalkan bahasa lebih dalamnya adalah mahasiswa adalah lidah, tangan, kakinya masyarakat. Wah, seperti itu. Makanya mau tidak mau kita hari ini punya beban itu gitu. Kita hari ini punya amanah seperti itu. Nah, amanah di luar kampus kita seperti itu untuk menyuarakan kebaikan, apalagi di dalam kampus. Maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan hal-hal yang baik, sifatnya tadi menyerap aspirasi masyarakat kampus, yang itu tadi
bekerja sama ya dengan kawan-kawan dari DPM, nanti dikelola oleh Kastrat, kemudian kita sama-sama bagaimana eksekusi dari aspirasi mahasiswa yang ada di KM FEB Untan. Itu menurut saya adalah program yang harus benar-benar di-goalskan oleh BEM seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk yang kedua, yang ketiga saya membagi porsi berbicara, jadi mungkin bisa disampaikan oleh Pak Gukma ya. Bukan kedua, ketiga keempat. Tapi tolong untuk jawaban selanjutnya lebih dipersingkat lagi ya. Oh iya, oke, kita persingkat ya. Oke, berarti tadi misi yang ketiga ya, saya ulangi. Nah, itu misi kami yang ketiga ialah menjadikan BMV Untan sebagai inisiator kolaborasi kebaikan, baik itu di internal kampus maupun di eksternal kampus, sesuai dengan visi kami yang kedua tadi, yaitu menjadi organisasi yang lebih kolaboratif. Nah, lalu yang keempat itu ada meningkatkan kualitas mahasiswa FEB Untan melalui program-program yang mengedukasi, sesuai juga dengan visi kami tadi yang ketiga, yaitu edukatif. Nah, mungkin itu penjelasan visi misi. Mohon maaf juga nih karena kita tidak bisa berpanjang lebar. Jadi udah itu sih visi 4. 1 visi dan 4 misi kami untuk menuju menggolkan visi itu, yaitu FEB aktif. Oke, luar biasa ya. Ya, ternyata visi dan misi yang diberikan oleh gubernur mahasiswa kita dan wakil gubernur mahasiswa kita sungguh luar biasa, dan tentunya visi misi ini berguna untuk menjadikan FEB menjadi lebih baik, baik itu di internal kampus maupun di eksternal kampus. Oke, mantap. Sayang sekali nih ya, kita udah sampai di penghujung acara video. Penghujung video. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video kali ini. Waduh, belik banget aku ngomong Episode 1. Oh iya, Masih dalam tahap pembelajaran. Iya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like video ini biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari BMV Untan ke depannya, karena akan banyak sekali konten-konten menarik insya Allah ke depannya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, ataupun teman-teman kalian yang tentunya kepo nih dengan informasi yang akan diberikan oleh BMV Untan. Mungkin untuk mengakhiri video ya, ada closing statement dari kedua bintang tamu kita pada hari ini. Mungkin salah satu atau dua-duanya mau barengan mungkin. Kami, Gubernur Mahasiswa mengucapkan. Terima kasih. Ya, silakan. Kalau ada. Mungkin closing statement ya untuk kawan-kawan semua. Jadi pemuda itu, karena ini udah masuk Sumpah Pemuda, mungkin nanti saya Bang Andika lebih ke organisasi dan sebagainya. Saya ingin mungkin menyapa pemuda ya, khususnya teman-teman semua, terbebas dari angkatan berapapun. Pemuda itu pertama ada 4 hal. Ya. Pemuda itu ada 4 hal. Kalau tidak ada 4 ini, maka dia tidak bisa disebutkan seorang pemuda. Maka rukun pemudanya tercabut. Oke, yang pertama dia punya keyakinan yang kuat. Yang kedua dia punya rasa ikhlas dalam berjuang. Keyakinan yang kuat dalam berjuang, rasa ikhlas untuk berjuang, kemudian dia punya rasa semangat. Maka jangan hari ini pemuda nggak boleh baper, nggak boleh mager. Ya. Baper, bawa perubahan, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dia punya amal, dia punya perbuatan yang kontinu setiap hari dia lakukan. Jadi itu adalah 4 poin kenapa kemudian hari ini kita bisa disebut sebagai seorang pemuda. Nah teman-teman, hari ini kita semua ingin menjadikan diri kita sebagai seorang pemuda yang lebih produktif dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Mungkin itu. Oh itu closing statement dari Pak Wagub. Nah mungkin saya ada closing statement yang singkat sekali. Jadi intinya seperti ini. Jadilah mahasiswa yang berperan, bukan mahasiswa yang berperan. Jadi selalulah mengambil peran dalam memberikan kontribusi positif dan dampak positif, baik itu untuk lingkungan internal kampus maupun eksternal kampus. Jadilah mahasiswa yang hebat karena membanggakan nama kampus, karena membesarkan nama kampus. Bukan mahasiswa yang hebat karena nama besar kampus. Banggakanlah alma matermu, bukan bangga karena alma matermu. Kami hari ini BEM FEB Untan hadir untuk menginisiasi kawan-kawan dalam melakukan pergerakan yang berdampak positif untuk kedepannya.
Kami harap kawan-kawan semua KM FB Untan, seluruh mahasiswa FB Untan ingin membersamai kami dalam perjalanan panjang 1 periode ke depan menuju FEB Untan yang lebih baik. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Gila, luar biasa sekali Bang Dede. Bulu kaki saya sampai berdiri. Saya perhatikan juga jenggot dari Bang Wagub kita juga agak melambai-lambai jadi mendengar itu closing statement dari Bang Dede. Mantap ya, berarti saking bagusnya closing statement dari kedua bintang tamu kita pada hari ini. Oke, dengan tersampaikannya closing statement dari kedua bintang tamu kita, maka berakhir pula ngobrol asik menginspirasi pada hari ini. Saya Danielson, Saya Hidayat. sampai jumpa dan Bye. bye. Salam. Sini